Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Hari ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham SMAR atau Smart ya. Kita bisa lihat nama perusahaannya itu Sinarmas Agro Resources dan Teknologi ya, dengan kode saham SMAR atau Smart. Ya, ini websitenya mereka di smart-tbk.com. Nah, mereka bergerak di bidang perkebunan dan produk hasil perkebunan ya. Salah satunya minyak goreng, shortening, ini special fats minyak kali ya. Lalu margarin, ya itu aja sih. Jadi hasil semua produk hilir hasil kelapa sawit. Nah, ini kalian bisa lihat di websitenya ya untuk lebih lengkap di smart-tbk.com. Nah, ini produknya mereka, kalian bisa lihat sendiri. Produk konsumen, bahan makanan, dan lain-lainnya. Dan mereka juga ada ini, ini Vilma nih. Yang lumayan dikenal banyak orang ya, minyak goreng Vilma. Dan satu lagi produk untuk bahan bakar ya, yang B30, B35, dan sebagainya. Jadi mereka produksi juga. Kalian bisa ngecek sendiri ya. Nah, di sini juga ada laporan keuangan ya, laporan keuangan dan laporan tahunan. Laporan keuangan itu kuartalan ya. Jadi kalian ngecek aja sendiri di smart-tbk.com. Kalian ngecek aja di websitenya sendiri. Kita akan masuk ke halaman websitenya idx.co.id untuk lihat profil singkatnya mereka. Ini mereka listing atau ada di pasar di tahun 92, ini udah lama banget. Mereka masuk ke agribusiness dan produk makanan pertanian. Nah, ini jajaran direksi dan komisaris. Kalian wajib cari satu-satu nih nama orang-orangnya ini ya. Di Google Search. Ini bisnis ini dikendalikan oleh keluarga Wijaja. Ya, jadi kita tahu semua komisaris utamanya nih ya, Wijaja. Nah, nanti kalian cari tahu grup Wijaja ini apakah ada rekam jejak yang buruk atau tidak. Cari aja di Google, ketik nama mereka, spasi kasus. Kalau ada, harus hati-hati. Kalau tidak ada, aman. Nah, ini pemegang sahamnya. Ini cukup ideal ya. Idealnya itu kalau misalnya komposisinya itu ada satu pihak mengendali di atas 51%, dan masyarakat itu maksimal 30%-an ya. Jadi semakin kecil semakin bagus. Dan ini dikendalikan oleh Purimas Sasmita 92%. Di masyarakatnya sekitar 7,6%, ini cukup ideal ya. Direksinya pada nggak pegang, semuanya dipegang oleh Purimas Sasmita. Atau dikendalikan oleh keluarga Wijaja. Oke, kita masuk ke laporan keuangan kuartal satunya. Nah, ini laporan kuartal 1 tahun 2023 ya. Kita mau ngecek apakah cukup oke. Ini aku analisanya langsung on the spot, jadi aku nggak periksa sebelumnya. Paling kalau periksa cuman sekilas-sekilas aja, tidak mendetail. Jadi video ini cukup panjang. Tidak begitu panjang dan tidak begitu pendek juga. Oke, kita akan masuk ke bagian aset lancar. Aset lancar ini harus lebih besar dibanding utang jangka pendek. Ya, jadi aset lancar itu akan digunakan untuk menutupi utang jangka pendek ya. Ini utang jangka pendeknya atau liabilitas jangka pendek. Jangka pendeknya seberapa panjang? Jangka pendeknya itu di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang-utang di bawah 1 tahun, butuh aset lancar. Nah ya, aset lancar mereka ini jutaan rupiah, artinya aset lancar mereka 21 triliun ya. 21 triliun. Utang jangka pendek mereka 10 triliun. Jadi ini cukup aman dari sisi utang jangka pendek. Semua utang jangka pendeknya bisa dilunasi dengan aset lancar mereka. Oke lah ya. Kita lihat perbandingan modal ya. Modal utang dengan modal investor. Ini modal utang ya, jumlah liabilitas 20 triliun. Sementara itu modal investor 19 triliun. Idealnya ekuitas yang harus lebih besar. Kenapa? Kalau untuk investor, investor itu kalau misalnya beli saham, mereka beli ekuitasnya. Jadi ketika kita beli saham SMAR ini atau SMAR, kita beli 19 triliunnya ini nih. 19 triliunnya itu di dalamnya ada perkebunannya, pabriknya, mesinnya, dan lain-lain ya. Nah, ini 19 triliun itu termasuk itu.
Jadi idealnya kalau misalnya ekuitasnya lebih besar dibanding jumlah liabilitas, itu artinya lebih oke. Kenapa? Karena ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, investor dapat lebih banyak. Kalau misalnya liabilitasnya lebih besar, maka yang mendapatkan lebih banyak itu adalah pihak pemberi utang atau pemberi pinjaman. Investornya dapat lebih sedikit. Jadi maka kita sebagai investor ya cari yang ekuitasnya lebih besar. Dan ini lebih besar liabilitas ya. Utangnya cukup besar juga. Mereka besar di utang jangka panjang ya kalau kita mau lihat ya. Di jangka pendeknya 10 triliun, jangka panjangnya 10 triliun juga. Berbanding sama lah ya. Gitu. Oke, ini cukup beresiko ya. Cuman nggak begitu tinggi resikonya karena hampir sama antara modal utang dengan modal ekuitas. Oke, kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Nah, laporan laba ruginya kurang menarik ya. Mereka hanya bertumbuh sedikit dari 17,3 naik ke 17,5 nih, naiknya dikit sekali. Sementara itu yang naik banyak adalah beban pokok penjualannya. Justru biayanya naiknya lumayan banyak dari 14 naik ke 15. Akibatnya laba kotor mereka turun dari 3,1 triliun ke 1,8 triliun. Kelemahan yang lainnya lagi, margin laba kotornya tipis juga ya. Masuk 17, keluarnya 15. Sisanya 1,8. Jadi marginnya terlalu tipis. Laba bersih otomatis turun ya karena bebannya besar. Mau nggak mau laba bersihnya turun dari 900 turun ke 248 miliar. Jadi dari kinerja laporan laba rugi mereka kurang menarik di kuartal 1. By the way, siapa tahu kuartal 2-nya naik ya. Karena ini per kuartalnya ini perusahaan sejenis ini bisa naik turun. Kadang kuartal yang satu jelek, kuartal 2-nya tiba-tiba melonjak. Dan itu sifatnya random. Tidak bisa kita tebak. Oke, dari sisi arus kas, tahun 2022-nya mereka minus 1,8 triliun, tapi di tahun 2023 mereka positif 2 triliun. Oke, kalau misalnya mau lihat ada mereka tambah utang, ada ya. Nih, utang jangka pendek tambah. Pokoknya semua perusahaan yang utangnya besar kemungkinan mereka ada pinjaman 4,5 triliun. Jadi secara keseluruhan perusahaan ini masih oke ya, masih sehat. Hanya saja mereka utangnya terlalu besar, lalu kinerja omset dan laba bersihnya kurang menarik. Gitu. Oke, kita masuk ke kinerja tahunan mereka. Ini dari tahun 2014 sampai 2023 kuartal 1. Aku ambil datanya dari websitenya mereka di bagian laporan kuartal atau laporan tahunan. Kalian tinggal buka aja, ngecek. Nanti kalian pindahin masing-masing. Yang paling penting itu ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas. Yang paling penting dua ini, omset dan laba bersih. Oke, kita lihat pertumbuhan ekuitas mereka ya. Lumayan oke. Dari tahun 2014 sampai tahun 2023 kuartal 1, ekuitas mereka terus bertumbuh. Itu artinya bagus. Sementara omset mereka itu naik turun ya. Naik turun dari 2014 sampai 2019. Lalu di tahun 2020 sampai 2022 tiba-tiba ada lonjakan omset signifikan lumayan banyak ya. Karena ada kenaikan harga CPO dan kenaikan harga hilirnya mereka yaitu minyak goreng. Itu yang paling mendorong omset mereka. Laba bersih juga naik turun, lalu tiba-tiba naik juga dari tahun 2020 sampai 2022. Naiknya cukup signifikan ya, hampir 2 kali gitu. Dan arus kas mereka juga selalu positif. Oke, dari 3 tahun belakang ya, dari 3 tahun belakang. Ada pertumbuhan yang signifikan ya. Dari kenaikan harga sawit dan minyak goreng. Gitu ya. Ini perusahaan ada lumayan pertumbuhan. Jadi selama harga minyak gorengnya bisa naik, omset mereka dan laba bersih mereka bisa naik. Jadi kuncinya ada di situ. Kalau harga minyak gorengnya ditahan, keuntungan mereka juga ketahan. Tapi kalau misalnya minyak goreng mereka harganya bisa dinaikin, omset mereka bisa naik. Jadi cara
perusahaan untuk meningkatkan omset dan laba, ya mau nggak mau perusahaan memang harus naikin harga minyak gorengnya mereka, gitu. Oke, atau memperbanyak produksi ya, volume produksinya mereka. Jadi mereka ambil pangsa pasar brand-brand lain atau bersaing dari saingannya mereka. Nah, itu bisa menumbuhkan omsetnya mereka. Oke, dari sisi valuasi, di harga 4.820 menghasilkan PE ratio 13,9, PVBR 0,71, dividend yield 4,15%, dan ini murah ya. Ini cukup murah, harganya di 4.820. Kalau PE ratio itu normalnya kalau aku pakainya 15 ya, 15 sampai 20 kali. Sementara ini masih di bawah 15, cukup murah. Terus PVBR-nya aku pakai 1,5 sampai 2 kali. Dan ini di bawah 1,5, jadi cukup murah. Dan dividen yield yang bisa aku katakan murah itu 3,5%, sesuai dengan deposito bank. Jadi ini di atas 3,5% ini udah oke. Makanya valuasi mereka itu cukup murah untuk di harga 4.820. Dan ini presentasi mereka ya. Mereka melakukan presentasi paparan publik atau public expose itu di 31 Maret 2023. Kita lihat apakah ada informasi yang penting. Nah, mereka masuk di Bursa Efek Indonesia di tahun 92, kelapa sawit. Ini minyak gorengnya mereka, Vilma dan Kunci Mas. Penjualan bersih, oke. Data-data penjualan CPO ya, atau sawit mereka. Ini ada pabrik biodiesel 2, 4 pabrik rafinasi. Rafinasinya hasilnya minyak goreng, margarin, shortening, dan lain-lain ya. Ini biodiesel, ini ada minyak inti sawit, ini ada glycerin dan lain-lain, sop noodle, ini juga ada nih fat acid. Oke, sudah diketahui ya. Dan ini dia kinerja perkebunannya mereka ya. Ini kinerja perkebunan. Itu totalnya itu, kita lihat yang total, ada gak ya total ya? Total mungkin yang paling atas sekali ya. Produksi TBS ton 2,4 triliun. Produktivitas produksi produk sawit 700-an. Jadi kurang lebih total, ini mereka nggak ditotalin ya, kurang lebih 3-an ya. Nah, terus ini kita mau lihat komposisi penjualan ya. Komposisi penjualan 50% lokal, 50% ekspor. Lalu yang paling banyak itu penjualan meningkat 32%. Ini ngomongin tahun 2022 ya, bukan 23. Ini 2022. Harga CPO naik. Ya, memang omset mereka naik karena memang harga CPO itu sempat melonjak 2 kali lipat ya. Tapi di tahun ini mereka turun 50%, jadi kemungkinan omset mereka turun atau jalan di tempat lebih tepatnya. Kalau misalnya harga minyak gorengnya tetap harganya sama atau naik, omset mereka masih bisa bertahan. Oke, produk turunan mencapai 84% dari total penjualan. Jadi, dari total penjualan omset yang 75 triliun ini, 80%-nya berasal dari minyak goreng, margarin, dan kawan-kawannya. Jadi ini bukan perusahaan CPO murni lagi, karena 84%-nya diisi dari minyak goreng, margarin, dan produk minyak nabati lainnya. Ya. Dan di sini ada produk rafinasi minyak goreng. Ini ngambilnya juga cukup lumayan banyak. Ada biodiesel juga di sini, biodiesel yang warna ungu, produk non rafisi dan lain-lainnya. Oke. Didukung penguatan harga CPO dan optimisasi strategi model bisnis terintegrasi. Oke, penjualan bersih sekian. Nah, laporan keuangan kita lewatin lah ya. Nah, ini produk Vilma mereka. Ini yang mencapai produk Vilma dan turunan lainnya itu yang mengkontribusikan 84% dari total omset mereka. Pengendalian alur fisik produk. Oke. Pemberdayaan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini strategi ya. Ini strategi sih nggak ada yang penting-penting banget di sini. Penerimaan pasar yang luas dan lain-lain. Target dan prospek. Mengembangkan kapabilitas produksi kebun tumbuh 3% aja. Kecil sekali kebunnya. Soalnya sekarang kalau mau buka lahan itu susah. Jadi mereka harus dorong dari
kenaikan harga kalau mau omset mereka tumbuh. Jadi bukan dari meningkatkan volume produksi ya, tapi meningkatkan harga kalau mau omset mereka bertumbuh. Minyak inti sawit, peningkatan kapasitas promo, oke. Fasilitas, ya jadi nggak bisa tambah kebun, nggak bisa buka lahan lagi mereka. Karena terkait dengan isu, apa namanya ya, merusak lingkungan lah. Hutan-hutan pada dibukain kan gitu-gitu. Ada permintaan biodiesel ya, itu cukup oke. Udah, gitu aja informasinya. Dan mereka belum ada sesi tanya jawab karena ini masih baru banget. Kita lihat historical harga saham mereka ya. Mereka terakhir di 4.800. Jadi ini harga saham 5 tahun ya. Selama 5 tahun dari tahun 2018, harga terendah mereka itu di sekitar 2.400 dan sekarang di 4.800. Kalau misalnya maksimalnya itu ya tetap sama lah ya. Paling rendah mereka di 2.500 sampai 2.000. Di 2.500 lah ya paling rendah. Dan sekarang mereka lagi di puncak tertinggi. Apakah bisa jatuh? Sepertinya sulit karena memang valuasi mereka itu murah. Nggak bisa, paling jatuh tipis aja sih. Nggak bisa lebih dalam lagi. Karena valuasi mereka udah cukup murah. Dan kinerja mereka cukup oke. Dan kinerja mereka akan sulit turun kalau misalnya minyak goreng mereka harganya selalu naik. Dan makin banyak penggemar atau pembelinya itu susah turun jadinya. Tapi sekarang di harga tertinggi sih, jadi mereka resiko jatuhnya lebih tinggi. Jadi hati-hati aja ya. Jadi kalau misalnya jadi penentunya itu di laporan keuangan kuartal 2. Kalau misalnya hasilnya bagus, mereka bisa naik kembali. Kalau misalnya laporan keuangan kuartal 2-nya jelek, mereka bisa turun. Oke, ini sejarah historical pembagian dividen mereka ya, dan ini mereka cukup tinggi banget dividen yield-nya mereka. Terakhir 9%, 5%, 6%, di atas 3,5% by the way. Bahkan pernah 14%. Tapi terendah mereka pernah 0, sekian persen nih. 0, sekian persen. Berarti sebelumnya 14%. Tapi kalau kita mau pakai ukuran yang benar ya kita pakai yang tahun-tahun sebelumnya lah ya, beberapa tahun yang lalu. Ya sekitar 6 sampai 9%. Ini cukup tinggi yield-nya. Oke juga, dan mereka rajin bagi dividen. Dan ini berita mengenai saham SMAR ya. Kalian cari aja di kontan.co.id, ketik kode sahamnya nanti muncul semua nih. Berita-berita terkait SMAR. Di sini target dari perkebunannya 3%, tapi ini pertumbuhannya kecil sekali, jadi nggak bisa diharapkan kalau cuma 3% ya. Ya tumbuhan, ya paling kalian kalau mau berharap saham Semar atau perusahaan ini mau omsetnya terbang tinggi ya kalian harapkan bagaimana caranya minyak gorengnya itu harganya naik gitu. Kalau misalnya harga minyak gorengnya naik, itu omsetnya pasti tumbuhnya lumayan kencang. Dan dari volume penjualan ya, volume penjualannya juga naik, itu juga bisa meningkatkan omset mereka. Jadi harapannya di minyak gorengnya aja sih. Kalau dari perkebunannya jangan berharap ya, mereka tumbuh cuma 3%. Dan kalau mau buka lahan itu susah. Oke, masuk ke kesimpulan. Prospek secara bisnis hilir cukup oke ya. Jika harga minyak goreng naik. Jadi harapan mereka itu satu-satunya kalau mau omsetnya naik ya harga minyak gorengnya harus naik. Jadi pemerintah jangan urus campur soal harga minyak goreng diturunin segala macam. Jadi isunya di situ. Kalau misalnya harga minyak gorengnya turun atau diturunin pemerintah, dipaksa biar harganya nggak naik-naik, ini prospek bisnis dari SMAR ini kurang oke ya. Jadi penentunya di situ di harga minyak gorengnya nih dari bisnis SMAR ini. Kalau harga minyak goreng turun atau ada kendala penjualan minyak goreng, kinerja perusahaan bisa turun. Jadi penentunya di situ di minyak gorengnya ini nih. Kalau harga minyak goreng naik, penjualannya naik, ini bagus. Tapi kalau sebaliknya, hati-hati. Penentunya di situ. Karena CPO cuma menyumbang sekitar belasan persen ya. Dari presentasinya aja, penyumbang
produk akhirnya atau hilirisasinya atau minyak gorengnya dan kawan-kawannya itu sumbang 84%. Jadi sisa 16%-nya dari CPO. Kecil dari CPO ya. Ini penentunya di sini nih, minyak goreng. Secara keseluruhan, secara keuangan ya, secara keuangan cukup oke. Hanya saja utangnya lumayan besar. Itu sih masalahnya di situ ya. Oh, mereka juga ini prospeknya mereka ada di biodiesel ya. Biodiesel atau bahan bakar bensin lah lebih tepatnya ya. Bahan bakar biodiesel. Kalau misalnya mobil dieselnya ada diproduksi, bahan bakar ini oke sih, yang B5, B35 dan segala macam. Tapi kalau misalnya, ini kalau kendaraan ya, kendaraan diesel cukup banyak, oke. Tapi kalau misalnya kendaraan dieselnya dikit, ya nggak oke sebenarnya. Jadi biodiesel ini jangan diharapkan sih, karena kedepannya nanti banyak kendaraan yang akan memakai listrik, jadi tidak akan memakai biodiesel atau bensin dan sebagainya macam. Tapi nggak tahu ke depan bagaimana. Gitu. Tapi kan kita udah wacananya itu semua kendaraan beralih ke listrik gitu. Jadi kendaraan biodiesel ini kemungkinan akan ditinggalkan dan program B35 kemungkinan nggak bertumbuh ya gitu. Pertumbuhan kinerja omset dan ekuitas 3 tahun ke belakang ya, 3 tahun dari belakang naik banyak karena ada kenaikan harga CPO dan minyak goreng. Jadi double nih. CPO-nya naik, minyak gorengnya naik harganya. Jadi mereka cuannya lumayan banyak. Tapi yang paling besar ini karena kenaikan harga minyak goreng. Valuasi murah ya. Valuasi murah. Dividen rajin dan yield-nya di atas 3,5%. Ini cukup oke ya. Nah, investasi untuk jangka panjang oke ya. Untuk jangka panjang yang benar-benar panjang ya, di atas 5 tahun ya. Panjang ini di atas 5 tahun, ini oke ya. Untuk mendapatkan dividen. Dan valuasinya cukup murah. Mereka harga tertinggi itu pernah di harga 8.000. Bahkan mereka pernah di harga 9.000 ya guys ya. Ini mereka pernah di harga 9.000 2 kali. Di tahun 2008 pernah 9.000, di tahun 2013 pernah di 9.000 ya. Jadi mereka ada kesempatan naik harga saham sampai 9.000-an. Karena pernah 2 kali ya. Pernah 2 kali di harga 9.000. Tapi jangan berharap lebih ya. Takutnya nggak kejadian. Jadi kalian harapin dividennya aja udah. Kalau mau jangka panjang. Terus jangka pendek, ini tergantung laporan keuangan kuartal 2. Kalau omset dan labanya naik banyak, masuk aja. Naik banyak dalam arti apa? Naik 20% ya. 20% dari sisi omset dan laba. Kalau masing-masing naik 20%, kalian masuk aja. Jadi kalian tunggu aja nih kuartal 2-nya 2023 ya. Kalau misalnya naiknya di atas 20% itu bagus. Tapi kalau naiknya tipis atau turun, kalian lupakan saja. Cari saham lain aja gitu aja sih. Oke, kalau untuk jangka panjang, oke banget untuk kalian dapatin dividen yang yield-nya lumayan tinggi dan valuasinya cukup murah. Ya, dan mereka pun juga pernah di angka 9.000-an. Siapa tahu suatu hari setahun mendatang atau 2 tahun kemudian bisa naik 9.000 dan kalian dapat dividen di atas 3,5% per tahunnya. Tapi kalau untuk jangka pendek ini kalian harus tunggu kuartal 2 dulu. Kalau misalnya laba dan omsetnya naik 20% itu oke Kap. Tapi kalau naik sedikit atau turun lebih baik lupakan saja ya. Sampai kalau kalian mau ngincar jangka pendek gitu. Jangka pendek nggak usah lah ya.
Kalian jangka panjang aja sih untuk saham SMAR ini. Oke, sekian mengenai saham SMAR atau Smart. Ini nama perusahaannya cukup ribet ya. Sinarmas Agro Resources dan Teknologi atau Smart. Kalau misalnya ada informasi yang kurang atau informasi yang salah, koreksi dan tambahkan informasinya di kolom komentar. Kalau misalnya mau request saham lainnya juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video analisa saham lainnya. Bye-bye.